disampaikan bahwa saya adalah pemimpin yang otoriter. Ya saya heran saja, kenapa kok dibilang otoriter? Kalau pemerintah tidak lagi dikritik, itu artinya cuma dua. Atau memang pemerintah itu sudah berubah jadi sangat otoriter sehingga orang takut untuk mengkritik, atau sudah berubah sangat dungu sehingga orang malas untuk memberikan fatwa. Menurut saya ini tidak ada potongan sama sekali pemimpin yang otoriter. Nggak ada potongan. Itu Indonesia sejak 2014 sudah dimasukkan kategori negara yang mengarah kepada otoritarian. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Memasuki tahun 2021, ternyata 4 indikator ini Indonesia memang terasa seperti negara otoriter di era Pak Jokowi. Indonesia memang belum sampai dalam tahapan untuk menjadi negara otoriter secara penuh di era Presiden Joko Widodo. Akan tetapi praktik tersebut sudah dapat ditemui dan dirasakan di kehidupan nyata. Begitulah kata Direktur Center for Media and Democracy LP3ES Wijayanto saat membuka sebuah diskusi bertajuk Isu HAM Era Jokowi dan Kekerasan Negara yang digelar LP3ES pada hari Sabtu 2 Januari. Dia juga menjelaskan bahwa ada 4 indikator praktik negara otoriter yang dapat ditemui dan juga dirasakan. Pertama, diingkarinya aturan main demokratis dengan adanya keterlibatan lembaga-lembaga negara untuk memenangkan salah satu calon dan munculnya wacana dari pemerintah untuk membuat presiden dapat menjabat dalam 3 periode. Yang kedua, kelompok oposisi pun semakin lemah. Hal ini seiring masuknya 2 rival Joko Widodo di Pilpres 2019, yaitu Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno di dalam struktur pemerintahan. Kemudian yang ketiga, pembiaran terhadap kekerasan. Hal itu terjadi saat penolakan Omnibus Law dan juga penolakan revisi Undang-Undang KPK. Sementara itu untuk indikator yang keempat adalah adanya ancaman terhadap kebebasan sipil yang dapat dilihat dari teror-teror terhadap aktivis yang sampai saat ini kasusnya pun juga belum tuntas. Hal inilah terjadi ketika konsolidasi oligarki tidak diikuti dengan konsolidasi publik, sehingga para oligark tidak memiliki penantang. Hal tersebut pun semakin nyata ketika kita berefleksi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang keluar tanpa mempedulikan aspirasi rakyat. Mulai dari new normal hingga Omnibus Law dan pemaksaan diselenggarakannya pemilu. Menurut Wijayanto lagi, sudah saatnya pemerintah kembali mendengarkan suara rakyat. Pemimpin-pemimpin yang terpilih tidak seharusnya memunggungi demokrasi dan mengutamakan aspirasi rakyat. Apalagi aspirasi rakyat, terutama dalam saluran digital, terhambat dengan adanya pasukan cyber. Kemudian hadir juga sebagai pembicara di dalam acara tersebut adalah Fajar Nur Said, yaitu Direktur Eksekutif LP3ES, Nur Hidayat Sardini, sebagai mantan Ketua Bawaslu dan juga mantan anggota DKPP RI, serta dosen politik dan pemerintahan Universitas Diponegoro. Kemudian ada pula Fahrizal Afandi selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Di bawah Jokowi, oligarki pun kian mencengkram, serta demokrasi semakin semu. Joko Widodo merupakan sosok yang patuh pada ibunya. Jika ibunya Sujiatmi Notomiarjo bilang tidak, ya Jokowi akan menuruti. Ketika saudaranya juga demikian. Maka ketika Jokowi berniat maju wali kota Solo pada tahun 2005, ia juga mendatangi sang ibu untuk menyatakan keinginan besarnya. Namun Sujiatmi sepertinya tak pernah membayangkan anaknya akan menjadi wali kota, apalagi jadi presiden. Justru kakek Jokowi, Wirorejo, yang pernah meramal bahwa cucunya akan menjadi tumpuan keluarga. Ramalan dari Wirorejo sepertinya terbukti puluhan tahun kemudian. Jokowi saat ini bukan hanya jadi tumpuan keluarga, dia juga sudah menjelma sebagai tumpuan seluruh masyarakat Indonesia. Tapi, jadi orang seperti apakah Jokowi setelah ucapan kakeknya 55 tahun silam? 5 tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah nggak ada beban. Saya sudah nggak bisa nyalon lagi. Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan.
kata Joko Widodo dalam kampanye jelang Pilpres 2019 kemarin. Frasa tanpa beban menjadi andalan Jokowi untuk meyakinkan rakyat bahwa ia bisa melawan desakan para elit politik dan menjalankan administrasi yang bekerja maksimal bagi kepentingan masyarakat. Janji itu sebenarnya bukan kali pertama. 5 tahun sebelumnya pun pada debat Capres-Cawapres 2014, satu pertanyaan penting yang diungkap publik kepada paslon Jokowi Yusuf Kala adalah bagaimana pemimpin negara bebas dari tuntutan partai dan menghindari perilaku koruptif. Jawabannya Jokowi itu begini. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa kami ingin membangun sebuah koalisi, sebuah kerjasama yang ramping. Tidak usah banyak parpol yang bergabung, tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah bahwa nantinya dalam bekerja, kami ingin mengedepankan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Bukan membagi-bagi menteri di depan, bukan membagi-bagi kursi di depan, bukan bagi-bagi kue di depan, tapi yang paling penting adalah sejak awal kita sampaikan, koalisi kita adalah kerjasama ramping, menghindari agar nantinya yang terjadi tidak hanya bagi-bagi kursi. Ketika kabinet kerja diumumkan pada Oktober 2014, 16 orang berasal dari partai politik dan 18 lainnya dari profesional non-partai. Status non-partai pun sebenarnya tak sepenuhnya murni. Sedangkan orang-orang yang berjasa pada Jokowi JK saat kampanye Pilpres 2014 mendapatkan posisi strategis. Andrinov Caniago, Ketua Tim Ses Jokowi 2014, menjadi Kepala Bappenas. Amran Sulaiman, salah satu donatur terbesar, menjadi Menteri Pertanian. Andi Wijayanto, seorang pemikir di tim kampanye, menjadi Sekretaris Kabinet. Luhut Binsar, konco lawas Jokowi, sampai rela keluar dari Partai Golkar. Jokowi bersikeras mengklaim tak menerapkan politik balas budi atau bagi-bagi jatah. Baginya yang terpenting adalah sebuah kalkulasi matang. Bagaimanapun pemerintahannya membutuhkan dukungan parpol. Tapi komposisi menteri yang diberikan pada parpol secara tidak langsung menunjukkan Jokowi JK memang membagi-bagi jabatan secara adil pada partai pendukung. Pada periode kedua kepresidenannya, Jokowi beralih dari kabinet ramping jadi kabinet gemuk. Alasannya dia ingin melakukan akomodasi semua kepentingan yang sekali lagi mengatasnamakan kepentingan rakyat. Tidak cukup 6 partai di parlemen pendukung, Jokowi kali ini berpasangan dengan Ma'ruf Amin, menambah partai Gerindra sebagai bagian dari kabinet Indonesia Maju. Dengan komposisi ini, pembagian menteri tak jauh beda dengan sebelumnya. PDIP sebagai pemenang mendapat jatah 4 menteri, disusul Partai Golkar, PKB, dan Nasdem. Yuki Fukuoka dan Luki Jani pada artikel mereka yang diterbitkan dalam Southeast Asia Research tahun 2016 berjudul Revisiting the Rise of Jokowi, the Term of Reformasi or an Oligarchic Adaptation of Post-Clientelist Initiatives. Hal itu menganggap sejak awal Jokowi sudah bukan lagi sosok yang ia citrakan kepada publik selama kampanye, di mana mengutamakan kepentingan rakyat di atas partai. Hanya beberapa bulan menjalankan pemerintahan, Presiden baru Indonesia, Jokowi itu mulai mengecewakan pendukungnya yang berharap dia bisa meningkatkan kualitas demokrasi. Berkebalikan dengan janji kampanye tentang pemerintah yang bersih dan profesional tanpa tukar guling. Jokowi malah memberikan posisi strategis kepada kepentingan oligarki dan mengindikasikan keputusannya justru dilandasi oleh partai pendukung. Wajar jika di awal kemunculannya dalam gelanggang politik nasional, Jokowi menjadi pengharapan kelompok sipil dan aktivis. Yuki dan juga Luki berargumen bahwa setelah Orde Baru tumbang, kelompok masyarakat tercerai-berai tidak beraturan. Akibatnya pemegang kekuasaan masih tidak bisa jauh-jauh dari oligarki rezim terdahulu. Bedanya dengan kemunculan kelompok buruh dan aktivis, elit politik di era pasca Orde Baru turut mempertimbangkan kepentingan masyarakat kelas menengah ke bawah. Bagaimanapun suara mereka diperlukan untuk memenangkan pemilu. Mereka juga berani menyuarakan tuntutan yang lebih banyak dibanding masa sebelumnya. Para elit politik tidak lagi mengandalkan patronase demi memenangkan kontestasi pemilu. Mereka mulai mendukung tokoh yang punya narasi peduli pada rakyat miskin dan berani memaparkan program-program populis. Fukuoka dan juga Jani berpendapat ketika mobilisasi klientelistik menjadi kurang efektif, elit oligarki mulai selektif merangkul populisme dalam usaha mempertahankan cengkraman pada struktur kekuasaan. Dalam hal ini, pemimpin yang merakyat dan muncul dari luar tatanan Orde Baru menjadi sarana bagus untuk melakukan kooptasi.
Jokowi juga bukan seorang politikus yang tumbuh di masa Orde Baru. Dia putra seorang tukang kayu yang menanjak jadi pengusaha lokal sukses dan kemudian menjadi pejabat publik. Dia punya banyak inovasi dan menyelesaikan berbagai masalah di kotanya. Reputasi Jokowi mengalahkan banyak elit politik yang sudah terstigma korup dan tidak peduli rakyat.